Ya, Shalom, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang orang lumpuh, hari ini kita membahas tentang orang timpang. Mungkin saudara tidak timpang secara fisik, jasmani, tetapi dalam perjalanan hidup ini agak terseok-seok. Jalannya tuh tidak lurus. Anda naik turun, dan Anda tidak mengerti mengapa ini terjadi. Nah, ada mujizat di dalam Alkitab tentang orang timpang. Dicatat dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Siapa orang timpang ini? Namanya adalah Mephibosheth, anak Yonatan yang kemudian menjadi anak raja. Luar biasa. Makan sehidangan dengan musuhnya eyang, musuhnya opa, musuhnya apa lagi? Kakeknya Saul. Wah, luar biasa saudara. Saul memusuhi Daud karena cemburu, luar biasa. Nah, tercatat di dalam Alkitab ada dua orang yang menyandang nama Mephibosheth. Pertama, anak Yonatan cucu Saul, dan kedua, anak Saul dari Rizba. Gundiknya di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-8. 2 Samuel 21 ayat 8. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Mephibosheth, anak Yonatan cucunya Saul. Dapat dibaca dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oh, tadi gundiknya Saul yang Rizpa itu sebenarnya tercatat dalam 1 Samuel 21 ayat 8. Oke. Nah, kisah tentang Mephibosheth dan anak Yonatan ini dapat dilihat dari beberapa pembahasan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, jauh-jauh hari Daud sudah buat janji, artinya ada satu ikatan perjanjian dalam 1 Samuel 20 atau 23 tentang hal yang kita janjikan antara aku dan engkau. Sesungguhnya dikatakan Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Artinya janji ini luar biasa, tidak bisa berubah. Dia sudah janji sama keturunannya Yonatan bahwa dia akan betul-betul menjaga, memelihara keturunannya. Dan itu dia tepati ketika dia naik jadi raja. Ya. Yang kedua, Mephibosheth dan Meribaal adalah satu nama. Meribaal adalah satu nama untuk satu orang. Dua nama untuk satu orang. Dua nama untuk satu orang. Jadi cuma satu orang tapi pakai dua nama. Mephibosheth dan Meribaal. Kemudian bentuknya berubah menjadi Memphibaal. Artinya artinya mungkin orang yang menghancurkan akan atau memenggal-menggal kuasa-kuasa kegelapan. Baal, penyembahan berhala. Itu dia. Dan yang ketiga, Mephibosheth mendapat anugerah pengampunan dari Daud. Luar biasa. Karena tidak membunuhnya. Ini luar biasa. Pengampunan dari seorang raja yang berkuasa hari itu. Mengapa? Ada kebiasaan pada zaman itu. Dari raja yang baru naik takhta, dia akan menghabisi atau membunuh semua keturunan dari raja sebelumnya. Tapi Daud tidak melakukan hal ini kepada Mephibosheth. Mengapa? Karena kasih Tuhan ini luar biasa sehingga dia bisa mengampuni Yonatan. Dan jangan lupa, perbuatan Yonatan terhadap Daud itu tidak dilupakan. Orang tua yang berbuat baik, anak-anaknya juga pasti diingat sama Tuhan. Pasti orang lain akan berbuat baik untuk anak-anak kita. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Mephibosheth mendapat anugerah pengampunan itu dari raja yang baru menaik takhta dan tidak membunuhnya. Yang keempat, Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin
Amiel dari Lodebar, dan berjanji akan mengembalikan semua ladang milik Saul, neneknya, dan makan sehidangan dengan Daud. Itu ditulis dalam 2 Samuel 9 ayat 5-8. Yang kelima, Mephiboset seharusnya dibunuh. Sekarang nasibnya berubah seketika karena perbuatan Jonathan orang tuanya berdampak kepada anaknya. Jonathan sudah nggak ada, sudah mati. Ini contoh yang perlu ditiru. Ya, anak Yonatan yang dianggap seperti anjing mati karena anugerah Tuhan bukan hanya menjadi anak Daud, tetapi bisa menjadi anak Tuhan. 2 Samuel 9 ayat 11, hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan hal-hal yang seperti itu, karena di luar Tuhan Yesus tidak ada yang bisa melakukannya. Haleluya. Dia sanggup, ku tahu Yesus sanggup, menolongku terus. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh pun berjalan, yang buta lihatlah. Dia sanggup,